Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang sekilas tentang manajemen produksi. Pokok bahasan terdiri dari pendahuluan, latar belakang manajemen produksi, beberapa konsep dasar, studi kasus di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau PT Dirgantara Permai, Dirgantara Indonesia, PTDI, ringkasan dan soal-soal latihan, daftar pustaka. Sekilas tentang manajemen produksi. Pada masa kini, masyarakat hidup pada situasi yang sangat kompleks. Mereka hidup saling berhubungan sangat dekat dengan sejumlah sistem produksi dan berbagai macam produk, barang, dan atau jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai sistem merupakan bagian daripada barang-barang dan jasa yang bervariasi. Kata memproduksi atau produce atau production digunakan untuk menerangkan bahwa setiap aktivitas yang diorganisasikan yang dimaksudkan untuk menyediakan barang dan atau jasa untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku atau barang setengah jadi atau barang jadi atau kegunaan dari bahan baku. Di dalam mempelajari sejarah perkembangan manajemen produksi, terdapat hubungan yang erat dengan studi tentang keberadaan umat manusia di dunia ini, khususnya di Indonesia. Adanya produk yang didatangkan dari luar negeri, impor, terutama yang berkaitan mesin dan peralatan produksi. Negara pemasok tentunya juga membawa orang, membawa sistem, membawa dana, membawa mesin dan peralatan, serta teknologi, juga produk atau barang dan atau jasa yang akan dijual. Beberapa negara juga melakukan alih teknologi ke negeri Indonesia. Contoh industri pesawat terbang. Tahapan transfer teknologi di PT Dirgantara Indonesia menurut versi Profesor B.J. Habibie adalah tahap fase yang pertama adalah lisensi, tahap yang kedua integrasi, tahap ketiga adalah pengembangan, tahap keempat adalah riset dasar. Berkaitan dengan fase yang pertama adalah lisensi. Yang pertama adalah PT IPTN bekerjasama dengan KASA di Spanyol memproduksi pesawat KASA 212 2 engine untuk 12 penumpang under license dari KASA Industri Pesawat Terbang KASA di Spanyol. Tahap kedua integrasi, yaitu ada peran dari PT IPTN Industri Pesawat Terbang Nusantara atau PTDI, PT Dirgantara Indonesia, yaitu NC212, yaitu 2 engine dengan 12 penumpang. Tahap berikutnya adalah fase ketiga adalah fase pengembangan. Bekerja sama dengan KASA di Spanyol, PTDI memproduksi CN235 KASA di Spanyol, dan N-nya adalah Nusantara memproduksi pesawat terbang dengan 2 engine untuk 35 seat atau 35 penumpang. Dan riset dasar pengembangan berikutnya adalah riset dasar, yaitu memproduksi secara mandiri. IPTN merancang dan memproduksi N250 Nusantara 2 engine dengan 50 penumpang, pesawat N250. Awal tahun 60-an, PT IPTN Industri Pesawat Terbang Nusantara mulai memproduksi pesawat terbang dengan lisensi pabrik pesawat terbang di KASA di Spanyol. Suatu revolusi industri dalam tanda petik di Indonesia dalam bentuk alih teknologi baru. Juga termasuk aspek perangkat keras dan aplikasi bentuk dan manajemen baru atau sistem pemrosesan dari suatu proses produksi aspek perangkat lunak. Suatu periode yang diikuti dengan kecenderungan beberapa penggantian fungsi manusia dengan sejumlah mesin-mesin. Tidak hanya barang saja, tetapi teknologi perangkat lunak di bidang komputerisasi juga telah banyak dilakukan selain memproduksi pesawat terbang, yaitu produk lain adalah obat-obatan. Kita banyak sekali obat-obatan yang diproduksi berdasarkan lisensi dari produsen di luar negeri. Minuman juga, beberapa produk minuman adalah under license produk di luar negeri. Makanan juga, program untuk menghitung laporan keuangan,
mobil, sepeda motor, dan perangkat listrik. Fase di mana beberapa produsen di Indonesia memproduksi barang-barang dengan lisensi produsen di luar negeri. Pada masa ini banyak dikirimkan pemuda Indonesia ke beberapa negara yang industrinya telah berkembang seperti negara Jerman, Amerika, Jepang, Inggris, dan Belgia. Para pemuda ini dilatih untuk meningkatkan keterampilan dan dipersiapkan untuk bergabung dan mengembangkan industri berbagai macam produk di tanah air. Ini salah satu tadi under license, yaitu KASA 212 yang diassembling di IPTN under license KASA di Spanyol. Fase integrasi, fase kedua, pada periode ini dikenal dengan fase mempersiapkan desain satu atau beberapa produk yang paling banyak digunakan oleh konsumen atau permintaan konsumen dan sesuai kebutuhan masyarakat di Indonesia. Ada penggabungan dan kombinasi antara budaya di dalam negeri dengan penggunaan teknologi yang didatangkan dari luar negeri. Untuk itu diperlukan integrasi antara kondisi di dalam negeri dan sistem serta produk yang akan diproduksi. Misal, pembuatan obat-obatan tradisional yang semua diproduksi secara manual diubah dengan sistem produksi massal dengan memanfaatkan teknologi non-konvensional. Produksi mobil dengan ukuran yang ergonomis untuk kursi yang disesuaikan dengan kondisi fisik orang Indonesia, sehingga perlu penyesuaian berkaitan dengan ukuran. Fase desain dan produksi dengan kombinasi ini dikenal dengan metode manufaktur progresif atau integrasi teknologi. Ini adalah NC 212, itu sama, yaitu Nusantara dan KASA, pesawat dengan 2 engine untuk 12 penumpang. Tahap berikutnya atau fase berikutnya adalah pengembangan. Pada periode ini awal munculnya beberapa produk yang diproduksi secara nasional seperti televisi berwarna yang dulu menggunakan transistor atau lampu, sekarang menggunakan LED, yang dulu analog sekarang dibuat digital. Mobil Niaga yang bentuknya seperti sedan. Dulu Kijang itu bentuknya kotak-kotak, kemudian muncul Kijang Kasul, kemudian Innova, mobil Niaga serasa sedan. Produk yang dihasilkan dari limbah seperti pupuk organik, limbah pabrik gula digunakan untuk energi atau bioetanol. Mesin atau peralatan dengan kapasitas produksi yang lebih banyak. Sekarang banyak limbah dari pabrik gula juga digunakan untuk memproduksi pupuk organik. Juga limbah daripada industri alkohol itu polusi udaranya, CO2-nya ditangkap karbon kerja. Alat komunikasi telepon yang dulu fixed line sekarang menjadi jinjing yang tadinya teleponannya suara saja, sekarang voice, data, teks, dan image. Tahap pengembangan tadi yaitu memproduksi CN235, KASA dan Nusantara, 2 engine dengan 35 penumpang. Riset dasar munculnya disiplin ilmu yang berkembang, maka dibuatlah produk dengan N250. Murni dirancang dan diproduksi oleh pemuda Indonesia, 2 engine untuk 50 penumpang. Proses manajemen, jadi perlu memperhatikan sistem nilai tambah dan tujuan, struktur organisasi, desain pada produk, rencana produksi, pengendalian operasi dari suatu organisasi. Sistem produksi perlu juga memperhatikan spesifikasi berkaitan fungsi dan kinerja produk, berkaitan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, informasi berkaitan dengan desain sebelumnya, dan desain serta pengembangannya. Ringkasan, topik ini membahas sistem dan definisi sistem produksi, fase pengembangan manajemen produksi, proses produksi, produk dalam negeri, dan fase transfer of technology. Soal-soal latihan silahkan terangkan berkaitan tentang definisi, berkaitan dengan fase manajemen produksi, juga proses produksi, serta contoh-contoh produk dalam negeri dan fase transfer of technology. Daftar pustaka, biodata. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, komen, views, dan share. Sampai berjumpa lagi di topik yang akan datang.